Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama? Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga kita yang tercinta. Dan semoga kita berusaha hari ini harus lebih baik lagi dari hari kemarin. Dan insya Allah hari esok pun harus kita persiapkan lebih baik lagi. Tetap semangat. Harus berusaha berpikir yang positif, berpikir yang baik-baik saja. Jauh dari gibah, berusaha kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita akan membahas tema tentang adab bertamu dalam Islam. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya selanjutnya. Insya Allah bermanfaat. Oke, adab bertamu dalam Islam yang sering terlupakan. Yang pertama, sebelum kita masuk ke rumah orang, saudara kita, mungkin kita merasa sudah dekat, banyak saudara-saudara kita mungkin yang juga baru sekali-sekali kita bertamu ke rumahnya, berusaha walaupun dekat atau jauh tetap menjaga adab etika yang baik dalam bertamu. Baginda kita Muhammad Rasulullah SAW juga mengajarkan adab bertamu yang baik. Oke, yang pertama, mengetuk pintu rumah dengan lembut, dengan pelan. Ini etikanya kalau kita ingin bertamu ke rumah orang, ketuk pintunya dengan lembut. Tak terdengar sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin 4 atau yang keempat udah kita nggak usah, balik saja. Barangkali tidak ada di rumah, tetap berprasangka baik. Barangkali sedang tidur atau sedang sholat. Kalau kita punya keyakinan lagi sholat, menunggu mungkin ya diperkirakan 5 menit di luar. Nah, kalau lebih dari itu ya dihubungi HP-nya, tidak juga, ya lebih baik pulang. Kadang kita memikir kita jauh-jauh. Terkadang kita pun datang kesannya kan mendadak, nggak ngasih tahu. Jadi berusaha sebaik mungkin kalau kita ingin bertamu, WA dulu, kasih tahu dulu sebelumnya. Tapi kalau kita memang kesannya mendadak, tak mengapa. Kita ikhtiar bertamu karena ingin menjalin tali silaturahim. Berusaha. Oke, yang pertama tadi ketuk pintu dengan lembut. 1 kali, 2 kali, 3 kali masih juga belum kebuka. Kalau memang rasanya memang tidak di rumah, ya pulang saja. Oke, yang kedua, ucapkan salam dan meminta izin sebelum masuk. Ucapkan salam dulu. Kita umat Islam kan wajib. Assalamualaikum. Ya, belum ada bel. Assalamualaikum sambil kita menutup pintunya dengan adab yang baik. Kondisikan suara kita terdengar. Oke, yang ketiga, tidak menghadap langsung ke pintu. Jadi berusaha kalau kita bertamu ke rumah orang, sudah mengetuk pintu, memberi salam, kita agak ke kiri atau ke kanan. Jangan sampai kondisi kita di tengah-tengah pintu. Jadi saat tuan rumah membukakan pintu, bisa mempersilahkan kita untuk masuk. Oke, yang keempat, tidak melihat isi rumah. Jangan sampai kita kesannya, apalagi kita baru-baru pertama, udah melihat kemana-mana. Berusaha saat kita sudah dipersilakan masuk, kita sudah dipersilakan duduk, diam, dengarkan. Mungkin penghuni rumah, tuan rumah mau bertanya dari mana, kabarnya di mana, dengarkan, baru dijawab dengan adab yang baik. Oke, yang kelima, bersalaman. Kalau bukan mahram kita, jangan bersalaman secara sentuhan tangan kita. Cukup dengan
kita saja berusaha tetap menjaga adab kita, karena tidak boleh kita bersentuhan walau hanya ujung jari juga yang bukan mahram, tidak boleh. Kalau kita memegang teguh keimanan kita, jangan sampai bersentuhan yang dengan bukan mahram kita. Oke, yang keenam, duduk di tempat yang sudah disediakan. Jadi kalau kita sudah dipersilakan untuk duduk dengan posisi yang rileks, sopan. Ya mungkin sebagian kita ini sudah tahu, sudah biasa. Ada sebagian saudara-saudara kita, dan kita pun berusahalah. Kita juga nanti ada saudara yang datang ke rumah, berusaha sajalah banyak memahami. Kalau ada tamu pun yang tak berkenan di hati kita, berusaha tetap memuliakan tamu. Karena wajib hukumnya kita berusaha memuliakan tamu tanpa melihat statusnya. Tamu harus dilayani sebaik mungkin, harus dijamu dengan sebaik mungkin. Karena Masya Allah luar biasa ilmunya, setiap tamu yang datang itu membawa keberkahan. Dan setiap tamu yang keluar dari rumah kita itu akan membawa kemudaratan. Masya Allah luar biasa. Jadi jangan sampai kesan kita menutup diri, tidak menerima tamu. Dalam kondisi pandemi sekarang ini rentan sekali. Kalau kita ragu rasanya untuk menerima tamu, ya silakan. Dikasih tahu saja. Jangan sampai terlalu lah kita orang ingin bersilaturahim, kita menolak. Kalaupun kita menolak dengan adab yang baik, usaha. Itu tergantung keyakinan kita masing-masing. Oke, yang ke-7, menjawab pertanyaan dengan jelas. Nah, di saat tuan rumah bertanya, mungkin kita dari mana, ada keperluan apa, mungkin dia akan nanya apa yang bisa saya bantu. Jawablah dengan jelas, yang bisa dikondisikan didengar. Mungkin jika sepuh kita bisa kondisikan suaranya, mungkin disesuaikan saja. Oke, yang ke-8, menunjukkan raut wajah yang baik. Pasti kita berusaha, kalau kita ingin bertamu ke rumah orang, pasti kita ingin memperlihatkan wajah yang baik. Ya, jangan perlihatkan kita bertamu karena ada suatu kepentingan. Berusahalah diawali niatnya bersilaturahim. Berusaha menjaga adab dengan baik. Oke, yang ke-9, mendoakan tuan rumah. Nah, di saat kita sudah bertamu, disambut baik, doakan semoga keluarga sehat-sehat saja, semoga keluarga dalam keberkahan. Tidak ada salahnya. Apa yang kita ucapkan kembali kepada diri kita. Saat kita mendoakan orang dalam kebaikan, itu akan kembali kepada diri kita. Jadi terus saja berusaha doakan yang baik, nggak usah pelit dengan doa. Oke, yang ke-10, meninggalkan kesan yang baik. Saat kita sudah bertamu dan saat kita akan pulang, ya tinggalkanlah kesan yang baik. Keakraban kita berusaha mengalir tanpa kesan dibuat-buat. Usahalah kita bertamu karena ingin niat menjalin tali silaturahim. Kalaupun ada kepentingan, usahalah menyampaikan dengan adab yang baik. Tak niatkan menjalin tali silaturahim. Berusaha kita bertamu, bersilaturahim karena Allah. Niat awal karena ingin menjalin tali silaturahim. Berusaha dengan mengenal, kita berusaha nanti ke depannya akan terlebih kuat terjalin tali silaturahim kita. Oke, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf, banyak keterbatasan. Tidak ada maksud menggurui atau mengajari siapapun juga. Pasti pada dasarnya kita sudah tahu bagaimana adab bertamu. Terkadang kita lupa, atau barangkali ini ilmu bisa kita terapkan ke anak-anak kita. Berusaha kita, anak-anak kita menjaga perilakunya kalau bertamu ke rumah orang. Berusaha. Yang terpenting saat kita bertamu, kalau melihat kondisi tidak memungkinkan, lebih baik kita pulang. Jangan lanjutkan. Oke? Kita harus berusaha juga, harus cerdas. Insya Allah. Hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada kebenaran, pasti datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Pasti banyak sekali keterbatasan. Mudah-mudahan
Dengan niat baik semua akan lebih baik. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Bagi yang sudah tahu, kasih tahu yang tidak tahu, berusaha memberitahu dalam kebaikan. Kalau sudah tahu ilmunya, lebih berusaha. Terkadang orang tahu ilmunya tapi tak mengamalkannya. Jadi berusaha sebaik-baik ilmu yang diamalkan, insya Allah. Oke Mama, sekali lagi terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan. Mudah-mudahan kita semua berusaha untuk lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga, insyaallah.